Shalom saudara, sudah siap mendengar kabar baiknya lebih lagi? Haleluya, Tuhan kita luar biasa ya. Kita bersyukur sekali bahwa kita bisa mengenal Dia lewat putranya ya. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa ini akhir zaman dari tanda-tanda, ini sudah akhir zaman. Kekelaman, deep darkness, kekelaman yang besar, kegelapan yang besar, itu menutupi bangsa-bangsa ya saudara ya. Ada deru-deru perang, ya kan, ada nanti diprediksi harus sedia ini ya, sedia makanan ini ya, jangan sampai nanti mau perang dunia ketiga. Terus ada artificial intelligence dan sebagainya. Tapi Allah kita ya tidak hidup di bawah waktu. Makanya firman-Nya mengatakan akan ada seperti itu, tapi kita justru akan lebih bersinar. Ya kan, justru kita perlu bangkit lebih lagi, bersinar, lebih terang. Amin, karena karya Kristus adalah karya yang luar biasa. Dia sudah selesaikan semuanya buat kita. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi di bumi. Dan dia adalah Allah yang menang. Dia sudah menang atas segala sesuatu. Dan dia sudah selesaikan semuanya yang dia butuhkan. Agar kita bisa lebih lagi mengalami hidupnya dan mengalaminya dalam segala kelimpahan. Amin, saudara. Haleluya. Nah, kita lihat ya, kita langsung saja saudara ya. Ini bisa menguatkan saudara dan saya ya, sehingga kita menyongsong ya kan apapun yang kita perlu hadapin minggu ini, bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 5 kita nggak usah mereka-reka ya kan, karena kita lihat firman-Nya, karena di dalam Tuhan itu ada kepastian. Firman-Nya adalah ya dan amin, segala janjinya adalah ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya akan tetap. Haleluya, thank you Jesus. Jadi, haleluya, saya langsung ke Roma pasal 5 ya saudara. Ayat 18 saya langsung bacakan. Thank you Jesus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Haleluya. Amin saudara. Oleh ketaatan satu manusia sempurna, Yesus Kristus, kita sudah jadi orang benar. Ya kan, semua orang berhak menjadi orang benar kalau mau percaya sama Yesus sebagai kebenarannya. Amin saudara. Karena semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan di dalam Kristus dibenarkan dengan cuma-cuma. Amin saudara, haleluya. Karena manusia, karena ya kan ketidaktaatan Adam ya. Tapi puji Tuhan, jadi kita sudah orang benar. Dan firman-Nya mengatakan kita sudah berada di dalam kerajaan Dia. Dan 1 Korintus 1 ya, kita sudah baca bahwa bagaimana kita yang sudah percaya sama Yesus, kita sudah dijadikan orang benar. Ya, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Dan sebagai orang benar, saudara, haleluya, sebagai orang benar, ya kan, kita sudah diberikan semuanya, fasilitas, ya kan, roh, jiwa, tubuh kita untuk terpelihara sempurna sampai kedatangan Dia, dan setelah masuk ke dalam kekekalan sampai selama-lamanya, saudara. Hebat sekali ya karya Kristus itu ya. Saya bacakan ya di 1 Korintus 1 ya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Saya bacakan ini dari ayat 26 ya saudara ya. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti.
supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kenapa? Karena sekarang di akhir zaman ini manusia di dalam kesombongannya, ya kan, mau membuktikan, ya kan, kehebatannya dengan terus-menerus mengembangkan pikirannya, otaknya, ya kan, untuk membuktikan kita bisa mengatasi masalah kita sebagai manusia tanpa Tuhan, ya kan. Tapi kita jangan lupa, ya makanya dikatakan ingat saja. Di sini kan dikatakan ingat saja, jangan lupa ya saudara. Saudara dan saya sudah mulai dengan kita merendahkan diri untuk kita mengakuin saya butuh Tuhan Yesus. Ingat dari mana kita berasal. Karena iblis berusaha menggeser kita dari posisi kita untuk kita diseret kembali kepada sistem dunia yang sudah jatuh. Ya kan, sistem bumi yang sudah terkutuk. Ya kan, di mana bumi ini jadi terkutuk karena kesalahan satu orang, Adam. Tuhan tidak kasih instruksi yang rumit ke Adam. Amin. Tapi sayang iblis menjadikannya rumit. Oh nggak boleh ini ya, oh nggak boleh ini ya, oh kamu gini, rumit. Dia cuma bilang udah jangan makan itu. Amin, Tuhan cuma bilang gitu. Sekarang juga gitu, di dalam Kristus. Ya kan, kita jangan mau digeser dari kesederhanaan yang berada dalam Kristus. Ini bukan soal siapa yang paling pandai, siapa yang paling otak yang paling encer. Ya kan, ingat saja, ingat. Amin, saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Nah, karena sekarang kita punya musuh yang tidak kelihatan. Musuh kita tuh bukan darah dan daging, ya kan, roh-roh jahat di udara, penghulu setan, kerajaan kegelapan, ya kan, iblis sendiri, pendakwa, penipu, pembohong, ya kan. Dan itu kita tidak bisa hadapi dengan intelek kita. Tapi puji Tuhan, kita baca selanjutnya, ya kan. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi, wow, ini kabar baik untuk saudara dan saya. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Wow. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Sayang diterjemahkan gitu ya. Harusnya bukan kata kerja. Harusnya kata benda. Ya kan? Harusnya penerjemahan dari bahasa Inggris itu lebih tepat. Karena sesuai konteks. Dia adalah anugerah kebenaran kita. Dia adalah kelayakan kita di hadapan Allah. Makanya dikatakan pakaikan Kristus. Kalau dibilang membenarkan ini, orang yang gak belajar menyalahgunakan. Oh, saya udah percaya Tuhan. Oh, apapun juga tindakan saya tetap dibenarkan kok sama Tuhan. Itu bukan begitu, saudara. Kita tidak dibenarkan karena hubungannya dengan perbuatan kita loh. Kita dibenarkan oleh iman. Orang yang tidak mengerti konteksnya, bisa salah mengerti. Petrus bilang, ya kan, nanti malah buka pintu, ya kan. Kita nggak ada hubungannya dengan perbuatan kita tuh. Itu adalah satu posisi yang Allah berikan sebagai hadiah. Gift of righteousness. Itu Roma 5 ayat 17. Yang menerima kelimpahan. Gift of righteousness, anugerah, pemberian. Makanya kadang-kadang anugerah itu pemberian. Hadiah, kebenaran, kelayakan yang dari Tuhan. Kalau orang itu terus terima, lebih ngerti banyak, lebih mau banyak, dan kasih karunia-Nya. Efek dari anugerah kebenaran, kasih karunia-Nya. Ya kan, itu satu kehidupan yang Tuhan sudah siapkan yang luar biasa. Kalau kita terus mengerti lebih banyak, kita terus terima, kita akan berkuasa dan memerintah di dalam hidup yang Tuhan sudah beri. Amin, saudara. Haleluya. Jadi Ia adalah anugerah kebenaran kita, posisi benar kita, Dia adalah kekudusan kita, ya kan, dan penebusan kita, ya kan. Jadi nanti selanjutnya ya, kita sekarang bicara mengenai Dia hikmat bagi kita, hikmat Allah, ya kan. Yesus hikmat Allah bagi kita, ya kan. Kalau kita lihat saudara kita baca di Amsal 21 ayat 30-31. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Wow. Jadi
Yesus sudah dijadikan hikmat Allah buat kita. Dan Yesus hikmat Allah itu, ya kan, tidak ada hikmat lain, pengertian, tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi hikmat Allah, yaitu Yesus. Tidak ada yang lebih besar dari Yesus. Amin. Tidak ada yang lebih besar daripada Yesus yang adalah hikmat Allah bagi kita. Wow, itu kabar baik. Saudara perlu apa? Saudara perlu jalan keluar apa? Saudara punya akses kepada hikmat Allah yang adalah Yesus. Kita sudah dijadikan satu dengan Dia. Yang percaya Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Kita sudah lahir dari Allah. Kita sudah jadi ciptaan baru. Kita sudah berada dalam Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Dia adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Wow, kalau kita izinkan Dia memimpin, kita mau terus percaya, mengakuin aja, mengizinkan Dia memimpin hidup kita. Tidak ada hikmat, pertimbangan, ya kan, pengertian yang bisa mengalahkan Dia. Wow, thank you Jesus, haleluya. Dia adalah anugerah kebenaran kita, posisi benar kita di hadapan Allah. Allah selalu, ya kan, tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa Dia nggak meninggalkan kita? Karena kita sudah jadikan satu dengan Dia. Amin, saudara. Saya minum dulu ya. Yesus adalah anugerah kebenaran kita. Makanya dikatakan di Ibrani 10 ayat 19, ya kan, kita sekarang punya dengan keberanian, ya kan, kita punya keberanian oleh darah Yesus. Sekarang dan selamanya kita keberanian bisa masuk ke dalam tahta kasih karunia, ya kan, untuk menerima rahmat dan pertolongan, ya kan, tahta kasih karunia loh saudara. Ya, kita sebentar, kita ke situ sebentar ya, kita ke situ sebentar saudara ya. Thank you Lord Jesus. Ya, kita ke situ sebentar. Ibrani 10 ayat 19. Ibrani 10 ayat 19 ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang itu berarti selamanya, terus menerus sekarang. Jadi ada satu posisi yang kekal di mana kita bisa terus menerus, ya kan, dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Ini sayang, ya kan, diterjemahkan sebagai tempat kudus, bukan the Holy of Holies ya, dari bahasa Inggrisnya saudara ya. Thank you Lord Jesus. Ya, dari bahasa Inggrisnya tuh the Holy of Holies ya. Thank you Lord Jesus. Sebentar, ini geser bahasa Inggrisnya nih geser. Thank you. Bentar, saudara. Di bahasa Inggrisnya tuh the holiest kalau New King James ya, tapi kalau haleluya, thank you Lord Jesus. The holiest itu tempat yang maha kudus. Kita punya keberanian, kadang diterjemahkan tempat-tempat kudus, kadang the holiest. The holiest itu tempat yang maha kudus tuh adalah tempat di mana ada hadirat Allah, saudara. Tahtanya tuh dulu kalau bait Allah tuh terbagi dua. Ya kan, dulu tuh tempat kudus di mana imam mempersembahkan korban bakaran. Tapi kalau hadirat Allah tuh ada di tempat yang paling kudus, yang maha kudus, di mana di situ tenang, diam, karena ada hadirat Dia, ada wibawanya Dia, ada hadirat Dia yang mengagumkan, wow, yang penuh kuasa, di mana Dia tidak ada yang bisa menandingin. Itu ruang yang maha kudus. Makanya diamlah, ketahuilah akulah Tuhan, karena Dia tuh awesome, Dia tuh mengagumkan. Gak ada yang lebih bisa menandingi Dia. Iblis tidak setara sama Dia. Dia yang paling besar. Yesus sendiri bilang, my Father is greater than all. Allahku tuh lebih besar, Bapakku tuh lebih besar dari semuanya. Maaf, dia gak bilang Allah ya. Dia bilang my Father, Bapak, saudara, dan saya lebih besar dari semuanya. Wow, di dalam hadirat tempat Maha Kudus itu diam, ada ketenangan yang luar biasa, karena Dia adalah sumber damai sejahtera. Wow, thank you Lord Jesus. Dan saudara punya akses,
Haleluya, punya akses sekarang dan selamanya. Haleluya. Ya kan, punya keberanian oleh darahnya. Saat saudara dan saya percaya lagi, Yesus adalah anugerah kebenaran saya. Saya dibenarkan karena darahnya. Bukan karena perbuatan saya, bukan karena jasa saya, bukan karena jerih payah saya, tapi karena darahnya. Wow, dia Yesus adalah kebenaran kita. Anugerah kebenaran kita. Wow, kita punya keberanian untuk masuk ke tempat yang maha kudus. Kenapa untuk masuk? Ke tahta kasih karunia-Nya, bukan tahta penghukuman. Terus dikatakan di Ibrani 4, kita bisa haleluya masuk ke dalam tahta kasih karunia untuk memperoleh grace and mercy in time of need. Kita memperoleh kemurahan, grace and mercy. Jadi mercy itu seharusnya kita kena hukuman, kena kutukan. Tapi karena kemurahan kita, itu Yesus yang berganti tempat. Yesus sudah menggantikan tempat buat kita. Tapi kalau grace itu kita harusnya nggak layak. Ya ada sesuatu, ya uangku nggak cukup, mau buat bayar sekolah anakku. Ya uangku nggak bisa untuk beli rumah. Tapi karena kasih karunia-Nya, ya kan, dia tuntun kita, dia bantu kita sehingga kita bisa memperoleh apa yang dari sumber daya kita, dari keterbatasan kita bisa terima. Wow, itulah kasih karunia. Itu yang Ruth telah alamin, ya kan, Yusuf telah alamin, Abraham sudah alamin. Secara kasih karunia, secara manusia tanpa kasih karunia, dia sudah tua, istrinya bukan hanya tua, juga sudah mandul, tapi secara kasih karunia dia tetap bisa terima. Wow, secara kemurahan, dia harusnya kena hukuman, dia nggak sempurna kok. Abraham bikin salah, ya kan? Dia pernah takut, ya kan? Tidak jujur, ya kan? Tapi dia dapat kemurahan, bukannya dihukum, dikasih kesempatan, dipulihkan. Wow, haleluya, thank you Jesus. Ini bikin saya happy. Memberitakan Injil yang benar bikin saya penuh sukacita dan happy karena roh kebenaran ada di dalam kita. Jadi itulah kita orang benar. Ya kan, itulah Yesus telah jadi hikmat bagi kita. Dan hikmat Allah ialah apa? Kita sudah berada di dalam kerajaan-Nya. Ya kan, kalau satu mengatakan Yesus sudah jadi hikmat buat kita. Kita sudah berada dalam kerajaan Dia. Dan kerajaan Allah adalah seperti orang menabur benih. Itu tidak rumit. Jangan izinkan iblis bikin rumit. Iya memang percaya Tuhan. Tapi kan kita juga harus begini dan begitu. Nah, itu jadi rumit dan tidak bekerja nanti kuasanya. Kalau begini dan begitu, izinkan Tuhan yang pimpin. Itu benih itu, saudara. Ya kan, kalau kita itu bukan kerajaan Allah ya, percaya Tuhan, tapi juga kita harus begini dan begitu, tidak. Percaya dulu. Nanti dari situ akan ada tuntunan, ada urapan, ada kuasa. Karena waktu benih itu mulai bertumbuh, ya kan, pertama kan tunasnya, kemudian setelah itu ada apanya lagi, pertama pasti akarnya. Setelah itu mulai dia bertunas, setelah itu ada daunnya, setelah itu bakal buah, setelah itu baru jadi. Jadi maksudnya apa? Akan ada tuntunan, ada kejadian ini, kejadian itu, akan ada hikmatnya menuntun, dia akan ada arahan, makanya benih itu harus terus dipelihara. Kenapa orang mengatakan begitu? Karena sudah percaya Tuhan tapi tidak ingat ayatnya, ya kan? Tidak beroperasi dalam kerajaan Allah. Makanya kemudian sepertinya tidak ada sesuatu terjadi. Ya kan, itu seperti petani, ya kan, yang cuma lempar benih, sudah gitu kalau ditanya, bagaimana kamu itu bukan petani kalau yang begitu sih. Kalau petani biasanya tahu apa yang mereka tanam kan. Petani itu ngerti apa yang mereka tanam. Mereka tahu persis akan tuai seperti apa yang akan dituai loh. Iya kan, tapi kalau orang yang bukan petani, baiklah kita jadi petani dalam kerajaan Allah. Kita rubah cara pikir kita. Ya jadi kita jadi petani dalam kerajaan Allah. Karena petani mengerti, ya kan, bagaimana menabur dan menuai. Amin, saudara, kita jadi penabur. Amin. Kalau ditanya, petani, kalau seorang petani kan dia tahu, oh ya saya nanam ini nanti akan keluar begini. Ya, atau kita menanam apa? Kenapa orang, saya nggak tahu, lihat aja. Ya coba aja doa, kita lihat aja nanti. Lah itu seperti orang, itu bukan kerajaan Allah.
Ya memang firman ngomong ini, tapi kan kita juga harus usaha. Usahanya itu ialah apa? Yaitu percaya. Usaha kita tuh percaya. Dari iman ke iman ke iman, percaya terus. Nanti akan tahu harus bagaimana, saudara. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Itu tidak rumit. Ya kan, hikmat Allah. Kita sudah dalam kerajaannya Dia. Ya kan, contohnya. Saya beri contoh begini ya. Thank you Lord Jesus. Contohnya di Yeremia 17. Ya kan? Ini bagaimana kita menabur. Kalau orang itu merasa, saya Kristen tapi saya belum seperti si Anu tuh. Saya masih kedagingan, saya masih mengandalkan ini, saya masih belum siap. Nah ini orang itu tidak mengerti sistem kerajaan Allah. Tapi kalau kerajaan Allah itu tidak susah loh. Itu yang Yesus bilang, yang aku mudah, bebanku ringan tuh gitu. Ya kan, udah kasih beban itu semua. Saya merasa saya belum seperti ini, belum manifestasi. Saya merasa masih kurang ini, kurang itu. Saya masih belum. Itu tahu, belum berhasil karena belum kelihatan. Nah, tapi kita lihat caranya sistem kerajaan Allah. Ini contohnya gini, Yeremia 17. Ya kan misalnya, ya kan saya bacakan dari ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah ini kalau orang itu belum ngerti ya, kita semua bisa bertumbuh, nggak ada penghukuman. Dia akan bilang ini, ya saya nih, Tuhan bantu aku untuk aku lebih lagi mau mengandalkan Kau. Tuhan aku masih belum, aku masih lemah. Kalau gitu jadi berat. Itu jadi berat. Seolah-olah kita belum dalam Kristus. Ya kan? Tenang saudara. Ingat, bagaimana kita dulu. Kita sekarang udah bukan manusia lama kita. Kita ini manusia baru. Ya kan? Jadi kalau sistem kerajaan Allah gimana Ibu Monica? Ini kan benih. Firman ini kan benih. Tabur aja dengan iman. Nggak usah ngukur-ngukur diri kita. Saya belum, karena saya masih cepat marah. Saya belum, karena saya masih belum diberkati. Saya masih harus... Hei, bukan begitu. Bilang gini, diberkatilah orang. Terima kasih Bapak, saya mengandalkan Engkau. Itu sebabnya saya diberkatin. Ya kan? Karena saya menaruh harapan saya kepada Engkau. Wow. Saya seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akar saya ke tepi batang air. Dan saya tidak mengalami datangnya panas terik. Daun saya tetap hijau. Dan saya tidak khawatir dalam tahun kering. Dan saya tidak berhenti menghasilkan buah. Ini caranya kerajaan Allah. Bukan kita begini dan begitu. Itu bukan kerajaan Allah. Amin. Tuhan lebih bukakan saya lebih lagi. Kerajaan Allah tidak rumit. Tabur aja benih ini sebagai pribadi. Kenapa saudara lahir baru? Saudara bikin apa? Apakah saudara berhenti minum, berhenti kebiasaan buruk? Saudara begini berhenti itu, terus baru terima Yesus? Atau saudara terima Yesus dulu, baru transformasi? Dari ulat jadi kupu-kupu, dari jelek jadi bagus. Dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dari orang yang tidak punya pengharapan, jadi orang yang punya masa depan. Apa yang saudara lakukan? Saudara hanya menerima dengan iman. Ini sistem kerajaan Allah. Akuin ini saudara. Nggak usah nunggu, nanti saya begini, saya belum sungguh-sungguh, saya belum bukan begitu. Itu nanti buahnya. Dan itu bukan kelayakan saudara dan saya. Kita sudah dilayakan, dibenarkan karena satu manusia yang sempurna. Manusia Yesus Kristus yang sudah taat 100%. Itu sebabnya kita terus bisa berbuah. Amin saudara. Haleluya. Jadi saudara ngakuin dengan iman. Kenapa saudara? Nah baca ya kan ayat berikutnya gini. Itu Ibu Monica bilang betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah saudara harus mengerti. Ya kan?
Bahwa kita tidak lagi punya hati seperti itu. Ini perjanjian lama loh. Segala janji Allah di dalam Kristus adalah ya dan amin. Ini perjanjian lama. Mereka tidak ada yang lahir baru di perjanjian lama. Kenapa? Karena Yesus belum menebus dosa mereka. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Tapi kenapa Abraham bisa? Karena Karena waktu itu mereka di bawah hukum Taurat. Perjanjian yang berlaku waktu itu adalah perjanjian di bawah hukum Taurat. Kenapa Abraham bisa? Karena Abraham hidup sebelum hukum Taurat. Amin. Makanya Injil bisa diberitakan. Karena waktu itu Abraham tidak punya perjanjian seperti perjanjian lama. Ya kan, keturunannya di bawah hukum Taurat. Ya kan, hukum Taurat tuh ada 400 tahun. Ya kan, jadi Abraham hidup sebelum ada hukum Taurat, sebelum ada perjanjian lama. Makanya Injil sudah diberitakan sama dia dan dia percaya dia dibenarkan karena Injil. Itu Galatia 3. Makanya kita adalah keturunan Abraham, bukan keturunan Daud. Karena Daud walaupun dia ada sebagai keturunan Abraham, ada kasih karunia di dalam diri Daud, tapi tidak bisa sepenuhnya karena perjanjian yang waktu itu berlaku adalah perjanjian lama. Jadi Daud sempat mengalami penghukuman. Makanya dia bilang, wah diberkatilah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang dia dianggap diperhitungkan sebagai benar bukan berdasarkan perbuatannya. Itu Roma 4 ayat 5 sampai 8. Kenapa Daud mengatakan itu? Dia sedang berbicara tentang saudara dan saya. Wow. Karena kita tidak lagi di bawah perjanjian lama, di mana wah saya harus mengandalkan dia sungguh-sungguh supaya saya begini dan itu. Enggak. Sekarang kita sudah berada di bawah sistem kerajaan Allah. Sudah ada Roh Kudus yang mengurapin kebenarannya untuk memastikan benih-benih kebenarannya itu terus digenapi dalam hidup kita. Asal kita terus mau bertekun aja. Kita sudah lahir baru. Firman Tuhan mengatakan 1 Yohanes 5 ayat 1. Yang percaya Yesus adalah Kristus. Sudah dilahirkan dari Allah. Yesus bilang apa? Hanya Allah saja yang baik. Kita lahir dari Allah. Jadi hati kita yang baru adalah hati yang baik. Amin, saudara. Bukan lagi hati yang keras. Kita nggak lagi punya hati yang keras. Kita punya hati yang baik. Hati yang lembut. Hati yang nggak mau salah. Hati yang mau mengasihin. Hati yang mau percaya. Hati yang mau terus mengandalkan Tuhan. Apalagi waktu kita ngakuin ini. Itu benih-benih itu yang sudah ada di dalam kita. Ya kan, hati kita, tanah yang baik itu waktu ditanamin itu akan bertumbuh. Amin, saudara. Karena pada dasarnya hati kita sudah siap. Haleluya, kita sudah lahir dari Allah. Jadi saudara adalah orang yang diberkati. Karena saudara mengandalkan Tuhan, saudara sudah mengandalkan Dia. Makanya saudara ciptaan baru, saudara ngakuin lagi. Jangan berhenti. Ya kan, tetap saya diberkati karena saya mengandalkan Tuhan Yesus. Saya mengandalkan Bapakku. Amin, saudara. Saya menaruh harapan saya pada Tuhan Yesus, pada Bapakku. Haleluya, Dia sudah jadi Bapak saya. Saya seperti pohon yang ditanam di tepi air. Wow. Saya merambatkan akar-akar saya ke tepi batang air. Saya tidak mengalami panasnya datangnya panas terik. Daun saya tetap hijau, saya tidak khawatir dalam tahun kering, dan saya tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya, thank you Jesus, haleluya. Itulah saudara dan saya, haleluya. Haleluya. Saudara mau siap lebih lagi dengar mau lagi menanam benihnya yang hebat, yang dahsyat, saudara? Haleluya. Kita baca di sini. Ada benih-benih yang dahsyat, ya, yang bisa mengubahkan hidup saudara dan saya. Ya kan? Bertekun, saudara. Thank you Lord Jesus. Ya kan? Yesaya 58 ayat 11. Saudara pernah dengar? Siramin lagi. Kalau saudara pernah catat di buku, siramin lagi, saudara. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Yesaya 58 ayat 11.
Nah, kalau sudah baca Yesaya 58, ini bicara mengenai kalau orang itu begini dan begitu, orang itu berbuat baik, maka ini ini efeknya. Tapi ada satu orang yang sudah berbuat baik sepenuhnya, menggenapi hukum Taurat sepenuhnya. Manusia Yesus Kristus yang sudah menjadikan kita diperhitungkan sebagai orang benar. Dia sudah menjadi hikmat bagi kita. Dan karena dia, ya kan kita akannya ini sudah digenapi, jadi kita bisa mengakui ini. Kita menabur begini. Karena ini kitab Nabi ya. Ini harus disesuaikan dengan perjanjian baru. Ya kan jadi benih, yaitu apa? Tuhan menuntun saya senantiasa sesuai dengan apa yang Yesus bilang. Domba-dombaku mendengarkan aku. Tuhan menuntun aku senantiasa. Tuhan memuaskan hatiku. Haleluya, di tanah yang kering. Saat hal-hal belum kelihatan, sepertinya kering karena dunia ini sudah di bawah kutuk. Tapi di mana kita berpijak? Amin, saudara. Karena Yesus, ya kan ada, haleluya, kita tidak lagi kering. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Amin. Dan haleluya, dia membarui kekuatanku. Dia membarui kekuatan saudara. Ya, jadikan pribadi. Dan dia membarui kekuatanku. Jadi jangan pakai kata akan, itu masih mentah. Firman iman itu adalah sekarang. Jadi apa yang masih mentah, masih benih, itu kita tabur dengan kita jangan lagi nyebut akan. Jadi kalau petani, ya nanti saya akan menabur. Kan dia belum menabur kan? Iya, nggak ada tulayan. Jadi jangan bilang akan. Bilang saya, ya kan Tuhan, ya kan Tuhan membarui kekuatan saya. Tuhan engkau perbarui kekuatan saya. Tuhan engkau memuaskan hatiku di tanah kering. Ya kan? Thank you Lord Jesus. Saya seperti taman yang diairi dengan baik. Wow. Dan saya seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kenapa dikatakan tanah kering? Karena perlu ditanamin. Makanya kita banyak menanam benih firman. Kenapa kita mengeluh kalau dikasih banyak janji Tuhan? Masa kita di pesta, pernah gak ada orang yang ngeluh? Aduh, makanannya banyak amat sih. Atau saudara diajak orang kayak saya diajak ke restoran prasmanan di sini, ya kan harganya nggak beda jauh kadang-kadang kalau makan di restoran biasa. Tapi saya suka karena banyak variasi, nggak boleh terlalu banyak sih. Tapi kenapa? Karena kalau banyak variasi itu baik buat tubuh kita loh. Jangan selalu makan yang sama, karena kalau banyak variasi berarti banyak vitamin. Firman juga gitu, jangan hanya mau firman yang kita suka. Kadang-kadang ada firman yang memperingati, tanam juga. Firman yang ingatkan kita, ya yang mungkin kita nggak suka, tanam aja, karena itu baik buat kita. Amin, saudara. Dan kita kan nggak usah ngiri sama orang. Kenapa ngiri sama orang? Di dalam kerajaan Allah ini tidak perlu iri, karena benihnya kalau kita mau, tanam aja, saudara. Saudara sudah dikasih tanah yang baik, sudah dikasih semua benih. Apa kerinduan hatimu? Minta Tuhan pimpin. Tanam saja dengan haleluya. Karena keadaan yang kering ini seperti belum kelihatan. Selama kita menanam, kita tumbuh menunggu ya sampai rubah. Ya kan kelihatannya seperti gersang, tapi waktu kita mulai tanemin. Karena kita haleluya, kita tuh seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Karena sudah ada Roh Kudus di dalam kita, saudara. Sudah ada Roh Kudus di dalam kita. Dia adalah sumber kehidupan. Amin, saudara. Saya berhenti sampai di situ dulu. Saya akan sambung di yang berikutnya. Saudara tetap dengar ya.